Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pohon Ilmu di mana saja Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini izinkan saya memberikan sedikit materi saja, paling tidak untuk pengetahuan kita bersama dari ilmu saya yang hanya secuil ini yang bisa saya bagi. Baik, yang pertama di musim wabah corona seperti ini mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kita perlu tahu dalam pandangan agama corona ini kenapa, bagaimana, sebabnya itu apa. Nah, kalau dalam pandangan agama nih karena kalau dalam pandangan kesehatan semua dalam dunia medis semua insya Allah sudah membahas sebab dan bagaimananya. Cuman saya tertarik kalau kita melihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian semua disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah akan memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, sobat Pohon Ilmu, ternyata menafsirkan semua ujian, semua musibah yang menimpa kita, baik harta kita, baik tubuh kita, baik jiwa kita, keluarga kita, ternyata itu disebabkan perbuatan tangan kita sendiri. Kita harus introspeksi, musibah ini karena sebabnya adalah kita. Apa itu maksudnya? Nah, kalau kita coba menganalisa dari hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Majah, ternyata beliau pernah bersabda. Kata beliau, lam tadharil fahisha fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja. Kata beliau SAW, tidaklah sebuah perbuatan yang namanya fahisha dilakukan terang-terangan, tampak terang-terangan di masyarakat. Maka kata beliau, ila kecuali mereka akan ditimpa penyakit wabah atau penyakit yang mematikan lainnya, yang mana penyakit ini tidak pernah ada sebelum-sebelumnya. Jadi ini termasuk penyakit yang baru. Nah, kalau dari ayat tadi kita coba kombinasikan dengan hadis ini, musibah karena sebab tangan kita, Rasulullah kemudian menggambarkan ternyata musibah penyakit wabah itu atau penyakit mematikan karena perbuatan fahisha. Lantas apa fahisha itu? Ini juga yang menarik sobat Pohon Ilmu. Karena kan kita sering membaca ayat-ayat terkait fahisha. Misalnya ini, ketika Allah berfirman tentang haramnya perbuatan zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Atau ketika Allah bercerita tentang kaumnya Nabi Lut. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, waluton itzqala liqaumihim atatunal fahisha. Nih, lagi-lagi fahisha. Atau ketika Allah menceritakan perbuatannya setan, innama ya'murukum bisu wal fahsya. Artinya dari sini ternyata ayat-ayat tentang fahisha itu banyak. Lantas apa makna fahisha? Ini yang kemudian kita perlu pahami bersama sobat Pohon Ilmu. Nah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ternyata menafsirkan paling tidak ada 5 yang termasuk makna fahisha. Kita mungkin coba bahas 3 saja ya. Yang pertama, kata Imam Ibnu Jauzi, fahisha itu adalah perbuatan maksiat yang ada hukumannya di dunia ini. Misal, mencuri, potong tangan, berzina, naudzubillah, dirajam atau dicambuk kalau belum menikah. Membunuh, dibunuh, kisos. Setiap perbuatan-perbuatan fahisha yang ada hukumannya di dunia, itulah yang dinamakan fahisha. Yang kedua, menurut Imam Ibnu Jauzi, ternyata setiap perbuatan yang dianggap tidak baik oleh syariat Islam ini atau oleh sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau ada hal-hal baru, ada perbuatan baru, ada perilaku masyarakat, kita memandangnya dengan kacamata syariat. Apakah kacamata syariat ini memandangnya itu baik atau buruk? Nah, kalau kemudian kacamata syariat memandang itu buruk, hati-hati, bisa jadi itu perbuatan fahisha. Dan yang terakhir,
Yang ketiga, ada 5 sebenarnya, 3 saja kita ya cukupkan, sobat pohon ilmu. Yang ketiga adalah perbuatan zina, naudzubillah. Maka dari sini ternyata wabah yang menimpa kita berdasarkan ayat dan hadis Nabi tadi itu disebabkan oleh perbuatan fahisah. Lantas bagaimana kita ingin menghilangkan wabah ini? Ya, tentu kita harus mengkombinasikan peraturan pemerintah, himbauan para ahli kesehatan dengan menggunakan masker, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan. Kita jangan lupa terjadinya wabah ini dan masuknya virus di dalam tubuh kita itu jelas ini karena ketentuan Allah. Dan Allah sudah berfirman tadi, Nabi sudah menjelaskan kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita ingin hilangkan wabah, maka kita harus jauhi perbuatan fahisah. Atau kita harus minimalisir perbuatan fahisah, atau kita pangkas potong, hilangkan perbuatan fahisah. Pakai masker, oke. Cuci tangan, oke. Kita jauhi kerumunan, iya. Stay at home, oke. Tetapi jangan lupa, jauhi juga maksiat. Hilangkan juga dosa-dosa kita, cuci dosa-dosa kita. Tetap di rumah, tapi sambil terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengkombinasikan antara ikhtiar secara medis maupun ikhtiar secara ilahiyah. Ini yang terbaik menurut hemat saya. Kita pakai masker, tapi kita juga taat sama Allah. Kita tetap di rumah, tapi kita juga beribadah kepada Allah. Kita jauhi kerumunan, kita jauhi maksiat, jauhi perbuatan fahisah. Insya Allah, dengan cara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat wabah di negara kita tercinta maupun negara-negara muslim yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi diri kita dan keluarga kita dan mengangkat wabah ini. Amin Allahumma amin. Kurang lebih yang mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum Muhammadin wal alihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.